Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat channel Padepokan Lokajaya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu keadaan sehat walafiat. Untuk para sesepuh, para ahli spiritual, mohon izin salam rahayu, salam santun dari Padepokan Lokajaya. Jangan lupa untuk sahabatku yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, like, share, komen, berikan tanggapan Anda. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas Satrio Piningit, yang dimana Satrio Piningit itu lahir di tanah Jawa. Ternyata dalam penelusuran kami, baik melalui meditasi, melalui sowan dari beberapa narasumber, bahwasanya Satrio Piningit itu masih memiliki darah orang Jawa. Nah, apakah Satrio Piningit itu masih ada di Jawa? Kali ini yang kita bahas adalah garis keturunan Satrio Piningit. Satrio Piningit dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Satrio Piningit itu sakti tanpa aji-aji. Yang dimaksud sakti tanpa aji-aji di sini adalah Satrio Piningit itu tidak membutuhkan suatu benda mustika atau ajimat, tetapi Satrio Piningit itu langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Satrio Piningit itu tidak memiliki apapun bentuknya mustika atau pusaka, tetapi dalam sisi goibnya semua benda-benda pusaka, baik itu dari keris, mustika atau sejenisnya, semua Satrio Piningit sudah memiliki, karena leluhurnya memberikan benda-benda pusaka itu sama Satrio Piningit itu. Dalam hal ini yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya Satrio Piningit itu merupakan keturunan dari orang Jawa, sehingga Satrio Piningit tahu betul bagaimana keyakinan orang Jawa itu terhadap hal-hal yang berbau gaib, karena memang salah satu rukun iman itu adalah mempercayai tentang gaib. Nah, pada dasarnya Satrio Piningit itu tidak menyadari bahwasanya Satrio Piningit itu adalah manusia pilihan. Nah, setelah mendapat wahyu, Satrio Piningit itu baru sadar bahwasanya Satrio Piningit itu adalah manusia utusan dan mendapat salah satu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika
para sahabatku yang memiliki atau pernah mendapat salah satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu sekarang dengan wahyu para nabi itu lain ya. Kalau wahyu para nabi itu mendapatkan salah satu kitab, baik Al-Quran, Injil, Taurat ya. Tapi kalau wahyu untuk sekarang ini itu adalah sebagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan para rasul-rasul Allah, para utusan Allah, yakni menjadikan manusia yang berbudi luhur, patuh terhadap ajaran agamanya. Itulah Satiropiningit yang asli. Untuk menuju puncak daripada kesempurnaan Satiropiningit adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah dan dijalankan sesuai perintah Allah. Oleh karena itu, bagi teman-teman saya semuanya yang nonton video ini dan tanda-tanda yang pernah saya sebutkan di video-video sebelumnya, tentunya kalian itu kemungkinan besar adalah manusia pilihan itu. Nah, untuk membedakan yang asli dan yang palsu itu, yang asli, Satiropiningit yang asli itu mempunyai atau mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Satiropiningit itu juga meneruskan cita-cita para pejuang, baik dari kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit, kerajaan dari Jawa Barat, Prabu Siliwangi itu, maupun dari kerajaan Aceh, kerajaan intinya yang ada di Nusantara ini. Semuanya leluhurnya itu bergabung dan mendukung visi misi yang sudah ditugaskan oleh Satiropiningit itu. Nah, dalam keseharian Satiropiningit itu selalu meminta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tugas-tugasnya. Dan tentunya tugas ini memang tidak mudah ya. Karena tidak semua orang itu bisa. Apakah kiai bisa? Tidak semua kiai itu bisa. Apakah paranormal bisa? Walaupun sebagian paranormal itu memiliki kelebihan masing-masing. Sangat tidak bisa. Karena Satiropiningit itu adalah pemimpin daripada semua paranormal, semua para sesepuh, apalagi dalam dunia gaib, atau apalagi dalam dunia gaib. Tentunya sang kinasih Satiropiningit itu lebih memahami, lebih tahu. Dan Satiropiningit itu sering bermimpi bertemu para leluhurnya, bermimpi mendapatkan salah satu kemukjizatan atau salah satu keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabatku semuanya, saya sangat berbangga, saya senang bila mana kalian ini
jiwanya merasa bahwasanya memiliki salah satu tanda-tanda yang saya sebutkan itu, segeralah menjalankan tugas sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memang seakan-akan mustahil ya. Di era zaman sekarang, zaman di mana keyakinan-keyakinan manusia sekarang sudah mulai hancur. Apalagi kemarin dengan adanya perseteruan antara Sulap Merah dan Gus Syamsuddin itu, seluruh warga Indonesia hancur semua keyakinannya terkait adalah ilmu tentang spiritual. Ya, ini adalah salah satu cobaan di mana yang sedang belajar, yang sedang mencari jati diri itu digoncang oleh salah satu manusia yang menyamakan sulap dan karomah. Nah, kali ini saya jelaskan juga ya, biar tidak salah paham terkait karomah. Kalau karomah itu mengadakan sesuatu yang tidak ada, atau memberi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia pada umumnya. Dengan contoh ya, karomah itu kita minta hujan sama Allah, tiba-tiba hujan. Nah, itu kebetulan atau karomah. Tentunya itu karomah karena ada salah satu permintaan. Kalau pesulap itu barang yang sudah ada disembunyikan terus dikeluarkan dengan kecepatan tangan. Tentunya sangat jauh berbeda antara ilmu karomah dan ilmu pesulap. Atau pesulap itu trik ya. Jadi untuk yang mencari jati diri, untuk yang mencari ilmu kebatinan, ini adalah salah satu cobaan kalian semua. Kembali lagi dengan Satrio Piningit ini. Kalau Satrio Piningit memang mempunyai beberapa karomah dan ilmu laduni, sehingga Satrio Piningit itu hal-hal yang diucapkan akan terjadi seketika. Dengan contoh, seumpamanya Satrio Piningit berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, sama Allah maksudnya, dan kejahatan-kejahatannya manusia, Satrio Piningit berdoa, kejahatan itu akan terbuka. Nah, itu adalah salah satu karomah Satrio Piningit. Tentunya kalau di era sekarang melakukan suatu kekerasan tanpa ada bukti, atau melakukan suatu perkara dengan tidak ada dasarnya, itu untuk kesamaan zaman sekarang tidak diperbolehkan. Tetapi dengan doa-doa, dengan permintaan Satrio Piningit itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan doa-doanya Satrio Piningit itu, tentunya dengan lantaran yang lain. Itulah
salah satu karomah yang dimiliki oleh Satrio Piningit. Ucapannya selalu terbukti. Walaupun Satrio Piningit itu sering dikatain orang gila ya, yang saya sering temuin itu para ahli spiritual, para ahli kebatinan, semuanya kompak menyatakan apa yang disampaikan oleh Satrio Piningit, apa yang diajarkan oleh Satrio Piningit itu dianggap adalah kegilaan, ketidakwarasan. Nah, inilah kesabaran Satrio Piningit, selalu menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu yang diemban oleh Satrio Piningit itu. Naga besar ada dua nih, di kanan dan di kiri Satrio Piningit. Jika para sahabatku semuanya boleh-boleh saja tidak mempercayai adanya manusia utusan di akhir zaman ini terkait ramalan Joyoboyo, yang dianggap itu hanyalah dongeng belaka. Tetapi kalau kalian membuka lagi apa yang sudah dikatakan Joyoboyo, semuanya sudah terjadi saat ini. Dulu dibilang kemustahilan di zaman Joyoboyo hidup. Saat Joyoboyo mengatakan besok suatu saat atau di akhir zaman ada kereta terbang, ternyata sekarang sudah beribu-ribu pesawat. Itu salah satu bukti nyata ramalan Joyoboyo. Ya, terima kasih sahabat channel Padepokan Lokajaya. Pada intinya pembahasan kali ini, Satrio Piningit itu masih keturunan orang Jawa, masih ada darahnya orang Jawa asli. Tetapi untuk keberadaannya saat ini raganya belum ditemukan yang real. Apa itu ada di Sulawesi, atau ada di Aceh, atau ada di Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau ada di Bali. Tetapi para ahli spiritual, para ilmu kebatinan, makrifat mengatakan Satrio Piningit sudah ada di zaman sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe channel kami. Salam santun dari Padepokan Lokajaya.